Fresh nyuak, let's go. Jelek banget. Oke, dan game yang ketiga. Nah ini gue bisa lepasin suara gue nih, abis ini kan break. Kaditanya nggak Bisa nih, ayo kita olah. Tadi gue udah nahan banget. Jangan, masa Caster dibantu, sulit tuh. Oke, menutup Fanny untuk Albert, menutup Valentina untuk Deden Avrama Bogor. Tapi di depan sana ada Joy yang tidak akan bermain. Tapi ini berbeda karena EVOS. Mereka yang memegang first pick dan kita melihat Kadita belum dibuang. Apakah akan dilepaskan oleh tim RRQ? Karena dari EVOS mereka punya chance juga untuk mengambil Cloud. First pick Cloud. Atau dari RQ mereka bakal yaudah kita kontes aja Kadita sama Cloudnya. Cloudnya mungkin di tangan dari EVOS, ya kan? Bisa jadi. Bisa, tapi mereka harus kontes jadinya. Apakah Kaditanya juga dilepas? Karena Kadita 2 game dibuang, respect terhadap Dreams. Yang justru kita akan lihat nih. Menarik, kalau menurut aku, dengan adanya Dreams dengan Kadita, Ini tetap Fredrin. tetap aja, lepasin aja. Kalau di first pick seperti ini. Dibandingkan dia harus, Dia yang dia yang respect. tutup Cloudnya. Itu dia, AG, respect is the key. Respect adalah kunci. Dimana Cloud pun tidak akan dilepas karena di pick pertama EVOS Legend cuma bisa mendapatkan 1. Dan ini ada quote dari Profesor KB yang terhormat. Bang Duk itu kayak memunculkan sebuah gambaran baru di RRQ. Dimana mereka lebih berani untuk bikin decision, tapi mereka buat fight berlima juga kayak ada DNA alter ego. Wow, Iya. ada DNA alter ego yang tersalurkan oleh lewat Bang Duk. Yap. Tapi Melisa yang dibuang melepas Kadita dan juga Fredrin. Apakah Kadita first pick atau Fredrin first pick untuk EVOS Legends? Atau Fredrin mereka, sih, atau mereka ya Fredrin sih aku. sebenarnya menurut aku harus diambil salah satu sih. Fredrin sih. Karena kalau ngelepas dua-duanya ke RRQ lebih bahaya lagi sih. Karena Kadita tidak power di tangan RRQ, jadi tidak akan jadi perebutan. Setuju. Aku setuju itu. Ketika Finn menggunakan Kadita, dia agak cukup fall off. Tidak terlihat seperti Finn yang maksimal, tapi Farah. Maramis. Karena tidak ada Valentina lagi kali ini. Iya, karena nggak ada Varsha. Valentinanya. Mainkan Varsyanya kalau menurut aku. Ambil Varsha Fredrin. Varsha Fredrin boleh. Varsha Fredrin boleh. Gimana caranya menyelesaikan ini dengan cepat menurut aku. Dengan card altarnya dengan cepat Momochan. Kalau menurut aku karena Tapi ini kalau gameplay. menurut aku ya, Karena gameplaynya dari EVOS Legends ketika dia ada Faramis. Cukup Faramis sentris lumayan. kalau menurut aku mending ambil Fredrin Arlot. Fredrin Arlot. Iya. Boleh juga kalau itu. Fredrin Arlord boleh. Karena menurut aku Varsha atau Eve nanti masih bisa jadi pilihan buat RRQ. Tapi kali ini melihat adanya Fredrin dengan Arlot Fredrin Arlord. yang sangat mahal seperti kata Momochan, ini sangat tepat. Soalnya kelihatan beda banget Banana pakai Arlot di game yang kedua, Ji. Lebih power ya. Iya. Pede banget dia pakai Arlot ya. Dia jadi lebih pede. Dia kayak seakan-akan tuh tahu siapa targeting dia dan gimana dia harus melakukan eksekusinya dengan Arlot di dalam in-game. Dan EVOS mereka punya chance yang besar kalau yang kata Oji bilang. Kalau mereka menutup dari Varsyanya Deden di pick yang ketiga kata Momochan, ambil lapu-lapu sekarang. Buat EVOS, Buat EVOS, Iya. ambil lapu-lapu, ambil gold lane-nya dulu. kalau menurut aku, ambil glue. Kalau dia nggak mau mainin lapu-lapu ya, ambil glue, Boleh. ambil gold lane, I've been waiting for too long. Glue terlebih dahulu dan gold lane. Berarti, glue dan kari. tapi kalau mereka ambil glue terlebih dahulu, untuk ke arah belakang, tidak dengan instan loh menutup pergerakan dari seorang Clay. Itu yang harus mereka perhatikan karena secara tidak langsung glue-nya ini harus berpikir gimana caranya dia targeting ke arah belakang, front laner-nya bebas. Sedangkan Brans punya posisi penting yang harus di cover. Walaupun sekarang dia nggak harus di cover banyak banget. Dia bisa kayak 1 lawan 2. 1 lawan 2 menurut aku masih oke lah dari karya. Waktunya tapi yang penting. Menurut- Di late game. Justru menurut aku, EVOS mereka bawa glue ini untuk ngasih distraction biar RRQ mereka bakal fokus sama belakangnya. Dan Eve yang akan dimainkan karena Bukan Varsha, tapi dia If. Just in case itu hal terjadi dari Momochan, ketika ada distraction ke arah belakang, real world manipulation nggak bisa tergeser. betul, Tetap ditunggangi, tetap Tapi- damage-nya ada, tapi nggak ke cancel. benar. Tapi
yang jadi poin utama di sini dari EVOS adalah mereka mau all out di Faramis. Makanya Faramis sentris. Iya, Ketika mereka Faramis sentris ini agak cukup berbahaya menurut aku. Mereka juga punya Arlot dari RRQ. Bisa selesai dengan cepat untuk mencoba Faramisnya. menyelesaikan kerta altarnya. jadi ini tergantung siapa yang keluarin skill lebih dulu ya Ji. Dan aku, menurut aku pribadi, dari EVOS Legends, mereka harus lagi-lagi menutup Grok. Mereka nutup Grok. Karena Grok juga menjadi counter terhadap seorang Faramis itu sendiri. Bentar ya, kalau misalnya dia buang Lolita, Dia buang Grok. Buang Lolita, buang RRQ Grok. buang Lancelot menurut aku. Buang Lancelot. Oh iya, kalau nggak buang Lancelot, buang Parsha. Lancelot, Parsha. Iya. Soalnya kalau dia lepas Varsha, EVOS masih punya kesempatan untuk ambil Varsha buat dia remit. RRQ bisa ambil Groknya. Iya betul, itu betul sih. Tapi aku nggak tahu kenapa melihat beberapa belakangan ini Hijume yang lebih power pakai Faramis ya. Cuma kalau dia mau putar, Heeh. dia mau punya tetap high ground defensif untuk melawan apa namanya? Apa sih? If If, oke. apa sih? If. Iya ya. Itu Atau hmm, kayak yang kamu bilang, si Faramis di tangan Hijume, Dreamsnya main Kadita. Dreams main Kadita boleh. Itu boleh banget. Karena melihat adanya seorang Fredrin jalan kaki balik lagi. Dan tidak ada Matilda beberapa belakangan ini. Iya. Bukan menjadi prioritas. Menurut aku sih sah-sah aja kalau dia ngambil apa namanya? Kadita. Heeh. Kadita. Kalau menurut aku EVOS mereka bisa bawa Kadita, bawa Link. Bawa Kadita bowling ya. Iya. Bawa Kadita bowling atau bawa Kadita sama bawa Lancelot. Iya, atau Lancelot. Dan Oh Hayabusa bisa loh kalau begini, tapi Lancelot sih lebih obvious karena Lancelot karena Kufranya yang ditutup. Kufra ditutup di sini akan ada Lancelot. Grok dikasih Link sih aku bilang. Link. Link. Buat EVOS ya. Hmm. Link Kadita. Kalau mereka mau. Tapi RRQ Aku Lancelot sih. mereka harus ambil counternya dulu nih. Kalau misalnya memang Assassin yang mau dimainin sama si Tas. Sekarang harusnya hero-nya si ini dulu. Hero Godland dulu kalau misalnya mereka mau coba untuk menutup akan ada assassin di tangan dari Albert. Melissa. Brody. Sorry, Brody. Kalau nggak Brody, kalau Beatrix agak Tergantung, Messi, kok masalahnya sekarang tuh tergantung hero powernya masing-masing sih. Mereka lebih pede pakai apa, sedangkan kita tahu Skylar lebih pede pakai Beatrix. Salah satu pemain Beatrix yang luar biasa juga kan. iya sih. Tapi aku entah kenapa aku lebih suka Brody-nya Skylar sih. Emang Brody beberapa belakangan ini emang sakit. Iya, Cuma ini kan seperti yang R7 bilang, ini team play. team play betul. Percuma kalau misalnya dia kuat banget di landing tapi team playnya nggak maksimal, itu yang berat. Bener. Udah nggak bisa mikirin gimana individual powernya ya. Iya. Tim fight berlimanya justru yang harus dipikirin sama tim RRQ. Iya, gimana caranya dari seorang Skylar ini juga bisa head to head di laningnya, dia bisa menang. Di mana sisi dari seorang Skylar punya jarak jauh pakai Rainernya, mungkin di situ lebih concernnya. Mengingat Brans ini kuat di laningnya, just in case dia di freeze lane, dia masih bisa dapetin poin dari minionnya Momo-chan. Kadita Lancelot. Lancelot, aku udah feeling pasti Lancelot. Kenapa? Iya. Kalau Link itu nggak terlalu berpengaruh dengan adanya Kufra. Boncing boleh tuh ke cancel. Tapi kalau Lancelot, punchernya itu jadi masalah. Nah, Setuju. ketika Lancelot seperti ini, Lancelot mungkin kebanyakan Lancelot tank ya, kita sering terjadi. Dari Albert, dia udah punya Fredrin. Dia punya Fredrin, ada Arlot, dan satu hal lagi, kalau misalnya mau bermain dengan instan, ini Atlas Gaming. Ambil Atlasnya. Kalau mereka mau. Ambil Atlas ya. Atlas sama Fredrin sama Eve, ini combo, wombo. Walaupun di pick off juga bisa. Digi. Digi, Tadi aku udah feeling Digi, cuma kayaknya susah banget nih kalau Aku- misalnya Digi. aku malah nggak tahu kenapa. Walaupun Digi ini adalah mengcounter semua sisi yang dimiliki dari EVOS Legends. Tapi Digi ini malah bisa jadi makanan Momo-chan. Digi ini pernah dibawain sama Bigetron, Rasi ya? Sorry, Alter Ego. Alter Ego. Sorry maaf. Sejak Rasi. kapan Rasi di Bigetron? Alter Ego Rasi. Dan kalau nggak salah waktu itu lawannya EVOS juga deh. Oke. El Clasico di kesempatan terakhir. RRQ di leg pertama berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi kali ini EVOS Legends punya kesempatan terakhir.
Mampukah EVOS Legends mendapatkan kemenangan di El Clasico di leg kedua kali ini atau masih didominasi RRQ? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita menuju ke lane of down. Game yang akan menentukan apakah EVOS Legends mereka mampu untuk mendapatkan momentum balas dendam mereka atau justru sang raja yang masih bisa untuk memegang momentum El Clasico. Alright, kita bakal menuju ke arah lane of down. Kali ini aku lebih bertanya kepada Tas, item build apa yang akan dia coba dapatkan. Full tank dari early atau hybrid yang akan dia coba dapatkan? Feelingku sih tank sih. Feeling iya, Ini depannya soalnya mostly tank. iya. Mostly memang tank, tapi kalau misalnya dia bisa ngamanin hybrid dari keuntungan dia atas seorang Finn, ini menurut aku bisa menjadi celah yang oke lah dimanfaatkan oleh EVOS Legends di area metode late game ya. Karena lihat, Finn-nya tuh punya power untuk poking damage. Nah itu Dan- tugas dari Digi. Nah tapi kalau misalnya Tas punya power early untuk bisa numbangin Finn, Finn-nya bisa nggak main. Mungkin, Jadi pedang bermata dua ya Ji ya. yes. Karena masalahnya ini Finn-nya juga bawanya kan ke Avaris ya. Oke. Bukan yang dari magical damage. Mau duit ya, dia butuh seakan tidak langsung tuh dia butuh farming di sana. Oke. Alright, dan bahkan lihat Tas akan coba mendapatkan terlebih dahulu jungle di arah bawah. Bahkan dia harus menggunakan retribution yang mau tidak mau agar tidak tertinggal level 4 ketika nanti ada perebutan di arah objektif gamingnya. Di early memang ketika babysitting terhadap seorang Digi, ini enak banget membuat Branse yang kesulitan, poking damage yang sakit dan bahkan jangan sampai Finn pakai item damage. Item damage dia tidak ditumbangin berkali-kali, langsung tiba-tiba langsung ada surprise attack terhadap seorang pemain-pemain lawannya. Oke, dan Town kali ini connect. Oke, Psychot. tapi lihat Psychot mau nggak mau harus menggunakan flicker mundur ke arah belakang. Tas mencoba ditangkap begitu saja harus seorang Albert. Membuat pemain dari RRQ mereka harus stay back on position. Banana di depan sana memaksa keributan. Team fight terpakai di depan. Psychot tidak punya flicker kembali. Psychot sudah mengeluarkan flickernya. Tas seperempat darah dan bahkan Tas gak bisa masuk dengan retribution-nya Momocan. Ya, sementara kita melihat juga dari pergerakan RRQ yang tentunya akan mengamankan Turtle Slane kali ini. Yang dimana tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari EVOS Legends dan kalian punya chance yang besar teman-teman untuk memenangkan skin MLBB dengan order grab karena ada diskon sampai 90%. Oh, range buff di tangan dari seorang Albert. Berhasil didapatkan begitu saja pasukan dari RRQ. Mereka mengungguli 1200 gold dengan 1 point kill yang mereka miliki. Tapi lihat Tas menuju ke arah item full tank. Di depan sana ada Finn. Mencoba ditangkap reverse time. Ternyata reverse time-nya tidak terdodge. Tebakan heal begitu saja. Tas akan menjadi korban selanjutnya. Hijumi gagal untuk memberikan sedikit satu bakar all Tas. Faramis from Hijumi gagal untuk bisa menyelamatkan seorang Tas. Dan poke damage lagi dan lagi dari tim RRQ. Mencoba untuk mendapatkan banyak banget keuntungan sebenarnya di area early-nya. Dan Skylar mendapatkan platingan gold di area atas Brans dipukul mundur kali ini. Namun pergerakan dari Chris sudah mulai terlihat. Sementara Hijumi mau nggak mau harus memberikan sedikit backup di area atas atau enggak. Ini pemain-pemain dari EVOS Legends mereka nggak akan punya chance yang besar untuk ke arah Brans dapetin farmingannya. Alright, again and again, Mirko versus everybody. Mirko di arah Soulblade, tapi kali ini akan ada defense kembali. Titan ini dikeluarkan, Rafael-nya gagal. Bras terlalu diving. Oh no. Dan Bras tertinggal di depan sana, seorang diri tak ada menemani. Bras tertinggal, gak bisa diselamatkan. Bahkan pasukan dari EVOS Legends mereka harus mengakui kekuatan clear minion yang cepat. Membuat turret di arah Soulblade di plating dengan maksimal. Ya, sementara lagi-lagi gold lane yang menjadi prioritas dari tim RRQ. Mereka nggak mau kasih space ke arah seorang Bras dan kali ini Skylar masih unggul tentunya dari segi level dan Dreams. Benar-benar ini mereka tahu Dreams menggunakan Kadita dengan adanya burst damage dari Rough Wave tentunya bisa melumat pemain-pemain dari tim RRQ. Skylar bisa jadi korban, Finn juga jadi korban, tapi mereka tutup akses itu semua, nggak kasih kesempatan ke Dreams. Albert menutup seorang Hijumi. Gagal mendapatkan Clay. Deden from Bogor still survive. Tapi Cyclops di depan sana akan mencoba mencari satu orang yang bisa ditunggangi. Mencari satu orang yang bisa
ditarik ke arah belakang. Tapi nampaknya Turtle lagi-lagi diamankan oleh pemain dari RRQ. Dua Turtle diamankan, fokus ke arah depan. Clear minion dari power seorang Lancelot sangat tinggi. Membuat Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya, dan dari segi emblem tentunya akan ada perbedaan dari kedua mid laner yang dimana memang masih dengan penetration dan juga movement speed. Namun yang membedakan adalah emblem yang dimiliki oleh Clay akan lebih berfokus gimana dia dapetin item lebih cepat. Sementara dari seorang Hijume di sini akan memberikan dengan adanya damage tentunya dari Magic Worship Effect Burn yang akan dirasakan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan Clay baru aja jadi ke arah Ice Queen One. Yang kita tahu sekarang Ice Queen One udah mulai dilakukan penyesuaiannya juga semenjak patch kemarin. Dan Dreams, Pin. Pemilihan Flicker adalah pemilihan yang tepat untuk seorang Finn. Melihat ada Dreams di depan sana, hampir saja terjepit, hampir saja mengeluarkan Time Journey. Karena kalau Time Journey keluar, ini adalah pertanda EVOS Legends bisa memakan Skylar. Depan sana, damage terlalu tinggi diberikan terhadap seorang Hijume dengan Renner apatinya. Oke. Tapi masih belum bisa ditembus, permainan EVOS Legends terlalu kuat di arah mid lane. Ya, dan Albert kita tahu tadi sudah memberikan sedikit poke damage ke arah Tas dan juga seorang Hijume. Namun RRQ, mereka masih bisa ditahan di area mid. Oh, Psychos harus respect sih sama damage yang dimiliki dari seorang Skylar. Jangan sampai mereka dengan adanya satu badan yang mencoba menahan badan semua damage terhadap turret. Itu malah dia terpick off, malah bisa hilang turret, malah bisa hilang purple buff. Dan lihat, invasi jungle kembali terjadi oleh pasukan dari RRQ. Sang macan putih bahkan kehilangan hutannya Momochan. Rough wave gagal, Badana still survive. Kali ini di arah bottom lane dan itemnya kita lihat Tas mencoba untuk dapetin satu point kill. Tas terbakar di depan sana. Remote manipulation dibuka Hijume totalnya. Berhasil membuat satu orang Psycho selamat dan mundur ke arah belakang. Tidak ada yang ter-take down sama sekali. Karena masih hampir. But almost is never enough. 3 pemain langsung dipoke begitu saja oleh tim RRQ karena tahu ada objektif turtle yang harus diamankan dan ini akan menjadi perfect turtle untuk tim RRQ. Turtle slain by Samsung Galaxy A Series. Kalau teman-teman perhatiin di game kedua dan di game ketiga, ini RRQ udah mulai memukul mundur pemain-pemain dari EVOS Legends karena mereka tahu EVOS mereka selalu suka untuk mengambil resiko melakukan kontes di area objektifnya. Jadi tim RRQ mereka langsung patahin akses itu, mereka nggak kasih chance ke arah Tas, entah mungkin itu Psychos yang kita tahu Psychos selalu melakukan pemotongan. Jadi ketika pemain-pemain dari EVOS udah low, mereka nggak punya chance sama sekali untuk kontes. Langsung rough wave for clear minion, pemilihan yang sangat tepat di depan sana. Dreams bakal cabut dengan adanya Council Gaming, menghilang dari daratan Land of Dawn. Mencoba untuk melakukan penyelamatan diri, tapi di sisi sebaliknya mid lane, Dream sudah nggak punya rough wave lagi untuk membantu clear minion. Melihat ada potensial RRQ dan yang harus diperhatikan adalah berapa stack yang udah dimiliki Digi. Iya. Diginya belum ditumbangkan, ini hero-hero kayak macam Hijume, macam-macam kayak Kari, ini sangat sakit loh. Kena dari time bombnya seorang Digi. Ya, tapi terlihat ya EVOS Legends mereka sekarang udah mulai coba untuk melakukan split push dengan skor yang sebenarnya kita ngelihat tim RRQ mereka hanya ngepok aja sebenarnya ke arah pemain-pemain EVOS Legends. Gak ada terlalu banyak teamfight yang dibuka oleh kedua belah tim. EVOS mereka memang lagi tidak unggul dari segi network yang lagi dipegang oleh RRQ sebanyak 4.000. Tapi lihat laning bawahnya coba untuk didistract oleh EVOS Legends. Satu turret dipegang. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQ peka akan hal tersebut? Enggak, dia pengen dapetin objektifnya dulu. Dia ingin memastikan turret di arah bottom lane itu pecah dulu sebelum mereka akan ada team fight di Lord. Karena posisi di arah top lane, power dari RRQ laningnya udah menang. Iya. Power RRQ menang laning di arah top lane, tapi Brans kali ini informasi telah diberikan. Ada stack yang dimiliki dari Banana. Di sisi sebaliknya RRQ, mereka mencoba melakukan clear dengan sangat cepat. Menghentikan split push yang dilakukan oleh para EVOS Legends. Iya, dan bahkan dari Banana melakukan pertukaran lead tentunya dengan Skylar yang dimana Skylar akan lebih berfokus dapetin objektif terlebih dahulu. Yang mungkin teman-teman udah ngeliat dari head to headnya antara kedua god laner, Brans dan juga Skylar di sini. Skylar lebih senang untuk bermain secara objektif dibandingkan dengan Brans mungkin yang menjadi tulang punggung dari tim EVOS Legends. Karena chance ini ditutup habis-habisan oleh tim RRQ dan objektif Lord yang biasanya akan diamankan oleh tim RRQ ini harus dikontes oleh EVOS Legends atau enggak mereka akan semakin kesetir. Oke, reverse time telah dikeluarkan di depan sana. Albert menuju ke arah Tifa terlebih dahulu. Cycles menjadi korban tanpa adanya pengawalan dari Hijume. Hijume terkena surprise, lihat bomb time yang ditanam oleh seorang Finn. Membuat Hijume menjadi satu obstacle di depan sana. Langsung ada Lord yang diamankan.
free, no cashback, tidak ada kontes Samsung. Sulit, dari Kak Ditanya Dreams juga mau gak mau kalau menculik ke arah belakang, ke arah seorang Skylar-nya, dia harus peka dengan posisi alarm bom yang dikeluarkan sama Finn. Jadi ini mapnya sebenarnya memang terang untuk RRQ karena posisi dari alarm bom yang ditaruh sama Finn ini ada di mana-mana dan siapapun yang lewat tentunya bisa dipanis Wah, balik. Dreams, kalau bisa diakui tadi Dreams itu dia bisa banget nahan trigger disiplin dari Rough Wave-nya. Karena damage yang cukup tinggi, harusnya dia bisa menghindar dengan Rough Wave, tapi dia tahu dia nggak tumbang. Calculate-nya masih oke banget tampaknya di depan sana. Clear minion cuma bisa dilakukan oleh seorang Tas. Terperangkap berada di garis depan. Bagaimana reverse time dan di bottom lane. Masih para pasukan dari RRQ mendorong dengan ada super minion yang mereka miliki Skylar. Fokus menuju ke arah turret, gak peduli apapun yang terjadi Skylar. Objektif gaming dan objektif gaming. Psycho sudah punya Blade Armor, jadi harusnya damage dari Skylar masih Oke, bisa Tas, ditahan. reverse time-nya kena. Phantom Execution effort defensif. Mundur ke arah belakang. Best turret menjadi pilihan utama. Tapi lihat pasukan dari RRQ. Mereka langsung memberhentikan pergerakan dari Dreams dan bahkan satu Psychots ditumbangkan dengan instant. Dreams gagal melakukan flanking gaming dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang ke pantok begitu saja. Iya, padahal udah dibuka konsilnya dan mencoba untuk ngincer ke arah Skylar. Namun sayangnya, Clay tahu tidak ada seorang Dreams. Jadi player ini bisa Waduh. muncul kapan saja dan Skylar lihat. Gak ada yang ngeganggu sama sekali. Lihat, time bomb-nya dipaksa di depan sana. Best turret bahkan dipecahkan tanpa ada pengawalan dari EVOS Legends. Mereka kekurangan power karena Kari belum punya item di menit yang ke-11 Momocha. Dan perbedaan levelnya terlalu jauh dari kedua god laner. Sementara dari RRQ mereka ngasih pressure habis-habisan. Tas maju, Skylar. Oh, Skylar masih belikan ke arah belakang. Tas mencoba dapat satu point kill, tapi dapatnya gagal. Di belakang sana, Arlong ter-take down. Para pasukan dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan 2 player dari RRQ. RRQ kali ini dibalikkan kembali keadaannya. Udah mulai bisa merangkak keluar dari base yang dimiliki dari EVOS Legends. Sang macan putih mulai menggigit satu kaki yang dimiliki dari RRQ. Dan Banana terculik oleh seorang Brands di area bawahnya. Tim fight yang terpisah oleh tim RRQ kali ini. EVOS Legends di menit ke-12 kali ini. Mereka mencoba untuk balikin keadaannya. Mencoba untuk mendapatkan momentum. Farmingan pattern dari Brands ini harus dibabysit oleh EVOS Legends. Dan Skylar, untungnya dia nggak tumbang. Finn, mau nggak mau harus berkorban. Karena kalau Skylar yang tumbang ini akan jadi shutdown yang mahal, Ji. Nah, hit map-nya ini yang mahal Momochan, silakan. Ya, yang dimana kita ngelihat 5 menit pertama, Finn bakal berfokusnya ke arah gold lane. Karena dia tahu Skylar harus dapetin platingan gold yang banyak. Brands gak akan dikasih akses untuk farming dengan cukup bebas. Namun early yang dipegang oleh RRQ sekarang, EVOS Legends mereka punya kesempatan untuk bisa ngebalikin di game yang ketiga. Boost Gaming, lagi-lagi Boost Gaming akan menjadi pilihan utama dari pasukan dari RRQ dan juga EVOS Legends. Dengan adanya kesempatan yang didapatkan saat ini, mereka berhasil menghempaskan lot yang kedua dengan instan. Berarti bisa didapatkan, Cycles mencoba didapat, tapi kali ini gagal. Dreams lewat begitu saja. Dreams kali ini Rampage-nya gagal untuk menyelamatkan dirinya. Damage Rider abadi from Skylar, terlalu sakit damage-nya. Fokus menjaga mid lane. Fokus menjaga best turret yang dimiliki oleh pasukan dari EVOS Legends. Real manipulation, hijau yang terperangkap. Flicker ke arah belakang tapi Brands bisa melakukan free hit menuju ke arah seorang Albert. Damage masih bisa diterima tapi Lord tidak ada yang bisa menggawangi. Cycles hilang, 2 hilang. Ini bencana. Bahkan EVOS Legends mereka tersisa Tas, Hijome dan juga Brands. Teriakan habisin berkembang di area APL Arena. Langsung ada konsil game yang dimiliki dari Sandrin. Mundur ke arah belakang. Distraction telah diberikan. Dreams gagal mendapatkan Raven dan time journey. Save the day. Mundur ke arah belakang. Oh no. Betul tidak pecahkan. No Hijome, no party. Brad mau gak mau untuk melakukan belikan mundur ke arah belakang. Dan dia gak bisa lagi memberikan deal damage dari depan. Langsung ada Skylar. Skylar diberikan. Banana versus everybody. Albert ter-take down. Dan beastnya RRQ mendominasi El Clasico dalam satu season. Nasduk dan juga Reef memberikan warna terbaru untuk tim RRQ dan berhasil untuk memenangkan El Clasico di leg yang kedua. Sang macan masih belum bisa. Bukan leg kedua. RRQ memenangkan El Clasico dalam satu season. Betul. Regular season. Iya. Satu leg regular 1 dan season. leg 2. Betul. Satu season. Wow. Oh my God.